Perjuangan mati-matian, inilah perjuangan yang tidak mengenal mundur. Perjuangan yang tidak mengenal menyerah. Perjuangan yang tidak terbatas oleh lamanya waktu dan banyaknya pengorbanan. Satu di antara dua, mati atau hidup. Perjuangan mati-matian meminta keikhlasan seluruh jiwa raga. Perjuangan semacam itu dilakukan orang atau bangsa dalam hal-hal yang tersebut di bawah ini. Satu, untuk membela nasib, kehormatan, dan kemuliaan tanah air. Dua, untuk membela kebenaran dan keadilan. Tiga, untuk melaksanakan cita-cita dan keyakinan. Pada waktu yang lalu kita berbincang tentang pahlawan nasional kita, Pak Otto Iskandar-Dinata, dari sisi misteri kematian beliau ya. Iya. Sekarang Kang Iep kita undang lagi ke sini untuk lebih mengupas tentang kiprah Pak Otto selama hidupnya, sehingga kita akan bisa mengetahui lebih jauh tentang sosok ini. Mulai dari Pak Otto berangkat remaja dan kita nanti akhiri ketika beliau menjabat sebagai menteri ya. Iya. Oke. Ya. Pak Otto kan bagaimana kita tahu lahir dari keluarga yang menengah ya. Dia anak seorang kepala desa di Bojongsoang. Ya. Dengan posisi ayahnya itu dia bisa menyekolahkan 3 anak laki-lakinya. Berapa bersaudara, Pak? 8. 8 ya? Ya, yang 3 laki-laki, yang sisanya perempuan. Tapi yang perempuan ini kiprahnya saya kurang mendalami ya, masih harus ditelusuri. Tapi yang paling tua ini namanya Pak Ating Atmadinata. Kita tahu pernah menjadi wali kota Bandung pada masa Jepang, juga tokoh yang membentuk Persib pada awal mula. Kemudian ada Pandu Prawiradinata, yang saya ketahui juga masih sedikit tentang beliau. Beliau adalah salah satu tokoh Persatuan Guru Indonesia. Jadi kalau sekarang itu PGRI. Kemudian Pak Otto yang ketiga. Dengan privilege semacam itu, Pak Otto menempuh pendidikan yang cukup baik ya untuk anak-anak Sunda pada masanya. Pada masa itu. Dia sekolah di HIS, kemudian ke Quick School, lalu ke Hohere Quick School di Purworejo. Ya. Kenapa pilihannya ke sana ya? Pada masa itu menjadi guru ya sangat prestisius. Untuk yang tingkat tingginya itu ada di Purworejo itu jadi sekarang itu HKS setingkat dengan SPG ya, atau PGA kalau yang agama. Hanya ada di beberapa tempat antara lain di Purworejo. Nah, Pak Otto masuk ke situ tahun 1917. Kemudian 1920 dia lulus, lalu ditugaskan pertama kali di Banjarnegara sampai kemudian dia menemukan pasangan hidupnya. Nah, tapi ada yang menarik, ini jarang sekali diungkap. Pada tahun 1918 Paguyuban Pasundan itu mengadakan kongres. Oh, ketika beliau masih sekolah? Di Purworejo, ya. Masih sekolah kan? Nah, tercatat di sifat tahunan itu utusan Purworejo Otto Iskandar-Dinata. Oh, iya. Jadi dia sudah anggota Paguyuban Pasundan pada tahun 18. Kemudian tahun 21 dia pindah ke Bandung mengajar di HIS di Bandung. Hingga ketika pulang ke Bandung, Pak Otto ini seolah mendua ya, Pak Anton. Di satu sisi dia aktif di Budi Utomo karena mungkin pada waktu itu tahun 21 Budi Utomo jauh lebih kuat pengaruhnya ketimbang Paguyuban Pasundan. Ya, memang pada tahun 21 Paguyuban Pasundan sedang drop. Karena apa? Ya kan organisasi itu tidak mudah ya, naik turun lah. Nah, pas itu turun ya. Kebetulan memang dipimpin oleh Pak Pura Dirja. Ada perbandingan yang sangat bagus di koran Kaum Muda yang diterbitkan oleh aktivis SI di Bandung. Ada kongres Paguyuban Pasundan dan Budi Utomo. Di Bandung? Di Bandung. Dua-duanya. Sama-sama di Bandung dalam waktu yang tidak terlalu lama ya. Paguyuban Pasundan dihadiri 70 orang, yang Budi Utomo 400 orang. Jomplang. Ya, itu kenapa masuk akal ketika anak muda seperti Otto Iskandar-Dinata memilih Budi Utomo. Dan
Kemudian tahun 21 itu dia adalah wakil ketua Budi Utomo. Cepat sekali karirnya itu, langsung menjadi wakil ketua. Nah, tahun 21 pula dia mengalami kecelakaan. Maksudnya ada peristiwa yang kemudian ini menjadi heboh dan menjadi media darling pada waktu itu. Dan ini unik ya, bahwa perilaku media itu dari dulu tidak berubah. Tidak berubah. Ini begini Panton ceritanya. Jadi Budi Utomo itu mengadakan sebuah acara di Bandung, pertemuan begitu, Verhadering, open bar Verhadering, pertemuan Rapat terbuka, besar. terbuka, boleh dihadiri siapapun. Sebetulnya Budi Utomo itu sudah mengundang satu pembicara kunci, tapi katanya si pembicara utama ini ketinggalan kereta. Karena orang sudah berkumpul ratusan orang, sehingga Pak Oto kemudian didaulat lah untuk mengisi gitu. Dia pidato menjelaskan bahwa persatuan itu begitu penting dan sebagainya, maka sebaiknya untuk bersatu itu kita harus ada dalam sebuah wadah. Kalau bisa semua itu ya bergabung di Budi Utomo. Menurut dia sebagai wakil ketua Budi Utomo. Terus ada tanya jawab, selesai. Ini ada seorang wartawan yang nakal. Walaupun nanti jadi sahabat Pak Oto ya. Pak Sayun namanya. Pak Sayun ini memang wartawan kiri. Saya menangkap pembicaraan Anda kira-kira begitu. Anda sepertinya setuju kalau Pasundan bubar. Ya saya setuju, kata Pak Oto itu spontan aja. Nah itu kemudian dijadikan headline. Ramailah kemudian itu. Konteksnya tuh Pak Oto menjawab pertanyaan Pak Sayun yang doorstop. Konteksnya, jadi bukan di pidato ya. Nah akhirnya besok keluarlah berita Oto Iskandar Dinata setuju Paguyuban Pasundan dibubarkan. Tentu ini menjadi heboh ya. Pada tahun 21 ini menjadi keributan yang luar biasa. Orang Sunda merasa Paguyuban Pasundan, terutama merasa ini dipojokkan. Kemudian terjadi polemik. Itu Pak Oto juga tetap menjelaskan maksudnya. Yang ini juga polemik antara Pak Oto dengan banyak orang akhirnya ditanggapi Sutisna Senjaya, Emma Bratakusuma, tokoh-tokoh Sunda waktu itu. Ini panjang dalam artian itu tahun 29 ya, ketika Pak Oto terutama di koran apa ya? Di antara ini perang antara Siliwangi dan Pajajaran sebetulnya waktu itu. Maksudnya gimana? Jadi waktu itu ada dua koran yang menjadi kamemet orang Sunda. Kan kalau Papais Nonoman itu media internal Paguyuban Pasundan, jika pemasarannya tidak begitu luas. Tapi kalau yang luas itu adalah Siliwangi. Ini dikelola sebetulnya oleh orang Paguyuban Pasundan Kabupaten Bandung. Ada Pak Emma Bratakusuma dan kawan-kawan gitu. Kemudian ada Pajajaran. Nah ini kelompok kiri, waktu itu belum ada PKI ya. Jadi kelompok kiri saja kita sebut, itu dikumpul di Pajajaran. Ini ada nama korannya memang Pajajaran? Betul, betul. Jadi unik lah, jadi ini Siliwangi kontra Pajajaran. Kemudian Pak Oto kan pindah ke Pekalongan tahun 24. Tapi ini panjang, ada sebuah surat terbuka yang ditulis oleh Pak Oto ketika dia pulang dari Pekalongan nanti ya. Nanti kita lompat dulu. Tahun 28 akhir. Nah, di surat itu dia mengatakan kalau katanya apa yang saya katakan tahun 21 dulu masih ngajahetkeun manah orang Sunda, dengan ini saya cabut saja gitu. Jadi kalau masih melukai orang Sunda, pernyataannya dicabut. Dicabut ya. Jadi dia gentle sekali dan merasa bahwa orang Sunda ini kuat membawa rasa sakit, jadi dia tahu itu sehingga dia perlu menyatakan itu secara terbuka di koran Pasundan. Jadi ini media internalnya Pasundan. Jadi berkembang yang tadinya bentuknya kecil seperti di bawah tabloid ya, seperti buku. Seperti buletin ya. Ya seperti buletin. Kemudian berkembang menjadi lebar seperti tabloid gitu. Nah, yang Pak Oto ini dimuat di yang tabloid itu. Ya ramai juga ya. Tapi waktu itu polemiknya sehat. Oh sehat Panton, sangat sehat ya? Karena kemudian ini menyangkut membahas persatuan, kemudian membahas soal cinta pada Sunda begitu, itu menarik dan Pak Oto terus terang berhasil dalam konteks menggairahkan kembali Paguyuban Pasundan yang tadi kita perbandingkan yang sedang jatuh, ini kemudian terpicu dengan itu dan eksistensinya lama kemudian menguat sehingga membuktikan 2 tahun kemudian bisa menerbitkan sifat tahunan untuk pertama kali di Tasikmalaya. Oh iya. Jadi ada hikmahnya lah. Iya. Nah gini,
kenapa Pak Oto kemudian bergabung dengan Budi Utomo ya? Karena dikesankan kan Budi Utomo itu golongan ningrat lah, elitis segala macam. Kenapa? Betul, Pak Tan. Ini juga menjadi pertanyaan. Tapi kalau saya melihat sebagai anak muda, Pak Oto itu mencari yang mapan ya. Justru karena Jadi Paguyuban Pasundan dianggap waktu itu belum mapan. Belum. Justru karena didukung oleh kaum yang mapan inilah, Budi Utomo itu lebih apa ya? Jejaknya itu lebih mudah diikuti begitu. Masa depannya itu lebih mudah di dan nanti kemudian Pak Oto membuktikan itu di Pekalongan. Gitu. Jadi kita singkat ya, dia pindah ke Pekalongan dan dia tetap aktif di Budi Utomo, dan selain menjadi guru di HIS Pekalongan, dia kemudian juga mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Kota Pekalongan. Pertimbangannya apa kemudian beliau pindah ke Pekalongan ya? Tugas. Dia PNS itu ditugaskan di mana saja harus siap. Kebetulan dia ditempatkan di Pekalongan. Dan ini menyenangkan buat beliau karena keluarga, lebih dekat dengan keluarga istrinya juga. Istrinya kan dari Banyumas lah, ada di Purwokerto, ada di Banjarnegara dan di sekitarnya. Nah, di sana beliau berjuang secara politik melalui Budi Utomo, tentu di sana lebih mapan lagi di Pekalongan. Itu PNS boleh ya masuk partai politik ya? Boleh. Beliau kampanye dan menang mewakili Budi Utomo di Dewan Kota Pekalongan. Iya. Nah, ada satu yang terlewat ketika di Bandung itu, beliau sempat menjadi redaksi pelaksana di Pajajaran. Ini pertama dan terakhir dia menjadi redaksi pelaksana, menjadi awak media langsung ya. Berapa lama ya kira-kira? Sekitar 2 tahun. 2 tahunan. Selebihnya dia tuh menjadi pemimpin umum lah kalau sekarang itu. Jadi direktur dulu istilahnya. Nah, kemudian dia ke Pekalongan, ini ada info menarik. Dia tetap aktif di dunia jurnalistik. Itu sebagai koresponden untuk koran Belanda. Terbitnya di Semarang, namanya The Lokomotif. Ini koran yang usia cukup lama dan pembelaannya kepada kaum pribumi cukup bagus ya. Walaupun pada akhirnya nanti Pak Oto ini juga ada satu konflik lah. Nanti di buku saya ceritakan konfliknya, menarik juga, sehingga Pak Oto memutuskan untuk keluar dari lokomotif ini. Dan kebetulan setelah itu beliau pun dipindah lagi sebagai PNS ke Jakarta. Langsung ke Jakarta ya? Iya, jadi kepindahan Pak Oto itu kan berarti dia melepaskan jabatannya secara politis di Dewan. Ya, ketika penugasan PNS dia harus ikut penugasan PNS-nya. Jadi dia otomatis melepas Dewan Kotanya. Nah, kan di beberapa informasi sebelum ini dikatakan bahwa Pak Oto ada konflik dengan residen Pekalongan, sehingga Pak Oto diancam akan ke Digo dan macam-macam, lalu dia dipindahkan lah ke Jakarta. Nah, setelah saya telusuri tidak ada itu informasi itu. Jadi Pak Oto pindah seperti itulah. Pak Oto pindah biasa. Kenapa biasa? Jadi mutasi biasa. Mutasi biasa karena ada pelepasan, orang Belanda juga datang pas pelepasan Pak Oto itu, ada wayang semalam suntuk. Jadi mana ini konfliknya? Yang saya cari-cari tapi tidak ada gitu. Jadi Pak Oto pindah ke Jakarta untuk memimpin HIS Muhammadiyah. Ya. Itu di Jalan Kramat Raya. Setelah Jakarta ditawari, antara lain konon di lobi oleh kakaknya Pak Ating Atmadinata. Kemudian dia menerima jabatan pertama kali itu adalah dia menjadi sekretaris ya di Paguyuban Pasundan, sekretaris dari pusat. Jadi ketuanya Oto Kusuma Subrata, sekretarisnya Oto Iskandar Dinata. Jadi pernah ada 2 Oto memimpin Paguyuban Pasundan. Nah, tapi Pak Oto ingat punya dosa. Polemik tadi. Iya, makanya dia menulis surat di koran Pasundan itu, dia minta maaf. Menarik sekali sikapnya, sangat gentle ya. Walaupun itu peristiwa sudah lama, tapi dia. Jadi kalau zaman dulu tuh melukai masyarakat itu minta maaf. Minta maaf dengan gentle. Kalau sekarang agak susah ya. Iya, itulah. Dan itu Pak Oto anggota dewan daerah ya, apalagi kalau dia di pusat tentu harus lebih terbuka lagi sikapnya untuk mudah meminta maaf kepada masyarakat yang dilukai hatinya. Setahun kemudian Paguyuban Pasundan Kongres. Di mana tuh kongresnya? Ini antara
Bandung Jakarta masih ya, masih antara Bandung Jakarta kongresnya itu. Kemudian Pak Oto Kusuma Subrata unik ya, tokoh ini unik juga, belum banyak ditulis sebetulnya. Anak Bupati Ciamis, satu-satunya menak yang menjadi ketua paguyuban Pasundan ya ini Oto Kusuma Subrata, ini anak bupati dia. Nah, kemudian anak bupati diganti oleh anak lurah kan, anak kepala desa. Yeah. Pak Oto Kusuma Subrata ini unik ya, dia akan geus capek cenah gitu lah. Kira-kira begitu waktu itu simpel ya kalau mau ganti itu. Nah, akhirnya dia ganti, dia pulang ke Ciamis. Pak Oto ini, Pak Oto ketua ini. Kusuma Subrata iya. Lalu di Ciamis dia jadi ketua Pasundan Ciamis. Nah, yang pusatnya dia tidak gengsi ya, turun turun kelas tidak biasa gengsi saja, ya. mengabdi bisa di mana saja. Nah, ini yang menarik ya, siklus pergantian kepemimpinan di organisasi masyarakat pada waktu itu. Nah, Oto Iskandar Dinata naik sebagai ketua. Ya. Dia menyampaikan satu pidato yang menurut saya luar biasa. Pak Oto menyampaikan visi ya, visi dia dalam membangun paguyuban Pasundan itu, dan kemudian dia implementasikan di dalam cara dia mengelola organisasi Pasundan. Satu hal yang misalnya ini ada di salah satu dokumen yang saya dapat dari Belanda, Panton, dengan agak susah payah ya, laporan Kongres Pasundan tahun 31 di Bogor. Ternyata Pak Oto sudah memikirkan kalau sekarang ini mungkin istilahnya tuh shadow government. Ada ketua umum, Hop Bestur Voorzitter, ada kemudian sekretaris 1, sekretaris 2, ada kemudian ada bendahara, dan ada dulu komisaris ya, itu semacam pembantu umum begitu. Itu ternyata ada juga beberapa orang yang ditunjuk sebagai komisi ad hoc. Ya. Ini tidak ada dalam struktur. Ada yang ekonomi, tim khusus lah ya. Betul. Ada bidang ekonomi, ada bidang politik begitu. Nah, menurut saya ini luar biasa ya. Dan itu nanti kita lihat outputnya setelah Pak Oto meninggal dan Indonesia membutuhkan tokoh Sunda yang mau representatif di kabinet itu. Nah, dari sini. Siapa aja di kepanitiaan ad hoc ini? Ada Pak Juanda, ada Ukar Bartakusuma, dan yang tokoh-tokoh muda yang lain. Itu berarti tahun 31-an? Ya, itu 31 sudah dibentuk itu. Dan itu juga mereka juga yang menjadi tenaga ahli Pak Oto untuk di Foxtrot. Yang selama ini belum banyak diungkap itu perjalanan pemikiran Pak Otonya. Jadi dia tuh tidak lempeng-lempeng saja, dia pernah cenderung ke kiri, misalnya ketika di Bandung itu dia masuknya di Kuaran Pajajaran yang sangat kiri dan kritis sekali kepada kaum menak. Ini musuhnya Bupati Bandung ini, Pajajaran ini. Tentu tidak sekasar Matahari ya yang dikelola oleh Sanusi, tetapi juga sangat kritis. Kemudian ketika di Pekalongan juga sangat dekat dengan kaum masyarakat Islam begitu, dan cukup berwarna ya pemikiran Pak Oto ini, dan tidak statis lah. Gitu. Nah, ketika di Jakarta menjadi wakil rakyat ya di situ, apa saja kira-kira yang monumental yang dia perjuangkan? Ya, banyak isu ya di buku saya yang pertama dijelaskan beberapa pidato fenomenal beliau, terutama pidato pada tahun 32 yang sangat mengesankan. Tapi bagi saya yang menarik itu pada pidatonya tahun 32 itu ada semacam pertanyaan begini, Kang Ton. Kemerdekaan sebuah bangsa itu niscaya. Tinggal soal waktu. Ya. Nah, jadi Indonesia ini pasti merdeka pada suatu hari. Hanya soal waktu. Soal waktu. Nah, kemudian dia bertanya kepada orang Belanda itu. Pemerintah Hindia Belanda mau memilih yang mana? Melepas kami baik-baik, sehingga kita bisa berhubungan seperti kakak dan adik, ya. Atau kita perang, kemudian hubungan kita akan rusak selamanya. Begitu. Itu dalam pidato di Foxtrot. Ya, dalam satu kesempatan di Foxtrot lah ya, dia begitu. Dan ternyata jadi sudah main ancam ya. Artinya dia main logika sebenarnya. Karena memang semua kemerdekaan kan pasti dapat kan. Dia baca sejarah, tidak ada yang dijajah selamanya gitu kan. Nah, apalagi pergerakan Indonesia sudah sedemikian dibaca, sedemikian. Tinggal ada dua pilihan itu ya. Iya. Baik-baik atau dipaksa lah kira-kira gitu. Ternyata Belanda memilih yang kedua walaupun prosesnya ada Jepang masuk dan sebagainya, tapi intinya Belanda memilih yang kedua. Tidak baik-baik lah. Tidak baik-baik, dan
betul apa yang dikatakan Pak Oto, hubungan kita rusak dan betul-betul rusak kan. Tidak bisa lagi ketika Belanda mau kembali itu tidak bisa. Tahun 42 itu Pak Oto salah satu tokoh yang akan dibawa oleh Van Mook hijrah ke Australia untuk tetap setia kepada Belanda. Beliau nggak mau. Jadi sempat ada penawaran seperti itu sempat. Pak Oto, saya teringat ceritanya Pak Priyatna Abdul Rashid sebagai tentara pelajar. Dia melihat satu pasukan swasta lah gitu, jadi laskar gitu ya, di sebuah rumah di Jalan Dalam Kaum, menjaga sebuah rumah itu ada apa dia sebagai pemuda. Rumah siapa itu? Saya lupa ya ininya persisnya gitu. Rumah seorang tokoh di Dalam Kaum. Tiba-tiba kemudian ada pesawat naik gitu. Dulu kan pesawat katanya lewat Jalan Buah Batu ya. Ya. Nah, itu Van Mook tuh kan kabur ke situ. Nah, ketika pesawat naik, pasukan ini bubar. Aman segitu. Ternyata mereka menjaga Pak Oto, takut diambil oleh tentara Belanda, dibawa ke Australia. Sebelum melanjutkan pembicaraan kita, Kang Ip, ada baiknya kita minum dulu ini. Siap. Terima kasih. Ini kopi Zawani yang khas. Oke, Kang Ip. Setelah itu bagaimana? Nah, Pak Oto di Dewan Rakyat ini tentu karena beliau mengikuti sistem ya. Tetapi beliau bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya mendapatkan kiriman dokumen dari kawan di Perpustakaan Nasional. Ini sebuah pemberitaan di Harian Pemandangan memberitakan apresiasi dari pegawai douane Bea Cukai di Sulawesi Selatan, di Makassar. Mereka mengapresiasi perjuangan Pak Oto yang memperjuangkan hak-hak para pegawai douane ini di Dewan Rakyat. Kan dia milik nasional. Jadi dia memperjuangkan apa saja yang menjadi keluhan masyarakat. Kebetulan waktu itu ada keluhan dari kelompok pejabat douane ini, kemudian dibela oleh Pak Oto dan mereka tahu bahwa perjuangan itu berhasil. Begitu. Jadi cukup luas, walaupun dia tokoh dari Jawa Barat, tentu dia banyak memperjuangkan hak-hak masyarakat Jawa Barat, tetapi dia juga tidak menutup peluang untuk membantu kepentingan masyarakat di luar Sunda. Kalau tidak salah ketika beliau di Pekalongan pun ada yang beliau perjuangkan. Betul. Tentang waduk apa itu? Betul. Bendungan. Di Pekalongan ini ada pabrik gula, Wonopringgo namanya. Mereka ingin menaikkan kapasitasnya. Nah, karena ini membutuhkan ladang tebu yang lebih luas, sehingga mereka membutuhkan pasokan air yang lebih banyak juga. Nah, untuk memasok air yang lebih banyak itu, mereka harus membelokkan aliran sungai, lalu membuat dam, membuat bendungan. Nah, sungainya namanya Sungai Kemuning, sehingga rencananya akan dibangun bendungan Kemuning. Gitu. Nah, tapi dengan membelokkan ini berarti ada kelompok masyarakat petani yang kemudian tidak mendapat air karena alirannya dibelokkan. Gitu. Sementara itu si masyarakat ini sudah ditarik uang untuk nanti ke China dipengkolkan lagi. Nanti airnya akan dibelokkan ke situ, tetap sawah, tetap dapat air, tapi harus bayar. Oke, kata petani dibayar, tapi uangnya sudah masuk, ternyata airnya tidak mengalir juga. Mereka kemudian demo, sekitar 50 petani demo di depan Kabupaten Pekalongan. Nah, ini saya masih menelusuri ya, apakah kemudian ini diangkat ke media oleh Pak Oto karena pemberitaan itu ada di The Lokomotif. Cuma kan dulu itu Pantun tidak pakai kode sekarang. Pokoknya ada beritanya saja gitu. Jadi kita tidak tahu ini tulisan Pak Oto itu yang mana gitu. Tapi kita hanya menelusuri, oh ada soal Bendungan Kemuning, oh ini beritanya gitu. Ya, Bupati kemudian merespon, berjanji akan menyelesaikan persoalan petani di ini di wilayah ini, di wilayah Bojong ya, di Pekalongan. Nah, kemudian bendungan ini gagal, tidak dibangun karena reaksi itu. Nah, inilah yang kemudian dianggap keberhasilan Pak Oto memperjuangkan rakyat Pekalongan. Dan memang ya Panton, saya baca di dokumen di pemberitaan koran Belanda yang kita dapat akses di Delpro itu, Pak Oto kan sudah pindah tahun 28 akhir ya ke Jakarta. Itu tahun 31 ada pemberitaan
Pak Oto masih diundang ke Pekalongan. Untuk acara apa tuh? Ada konflik masyarakat di Pekalongan. Pak Oto diminta menjadi penengah. Untuk menyelesaikan itu? Iya, untuk menyelesaikan. Jadi mereka masih percaya? Masih percaya. Nah, alhamdulillah sekarang dengan kegigihan seorang kawan, Mas Aib Dirhamsyah, di Pekalongan sekarang sudah diresmikan ada Jalan Oto Iskandar Dinata. Sejak kapan? Mungkin belum lama ya ini. Ini katanya posisinya tidak jauh dari pintu keluar tol Pekalongan. Jadi kalau keluar tol Pekalongan itu atau menuju tol Pekalongan itu ada jalan Oto Iskandar Dinata. Itu jadi memang sangat dikenang, salah satu pahlawan nasional yang pernah besar di Pekalongan. Dan jangan lupa 2 anak Pak Oto lahir di Pekalongan. Ya, anak keberapa ya? Anak kedua, ketiga ya. Ya. Gini Kang Ib, mulai kapan ya pemikiran Pak Oto atau sosok Pak Oto kemudian menjadi bahan pertimbangan oleh para kaum pergerakan waktu itu? Memang sejak awal tokoh ini sudah atraktif ya, menarik itu sikapnya jelas. Misalnya pada tahun 26 dia pidato di acara Budi Utomo ya, bahwa belum masanya kita untuk kooperatif. Untuk non kooperatif. Ya. Jadi masih kooperatif. Kenapa? Karena masyarakat kita belum terdidik, kemudian kekuatan kita masih lemah gitu. Modal kapital juga belum siap gitu. Maka pilihan terbaik saat ini adalah kooperatif. Nah, dari sisi ini tentu dia tidak disukai oleh kelompok yang progresif ya. Nah, tapi itu Pak Oto tetap mempertahankan itu karena menurut dia jauh lebih mudah atau terbuka kesempatan untuk membangun lembaga pendidikan, lembaga ekonomi dan sosial jika memakai sikap kooperatif. Dan kebetulan kan sistem pemerintahan Hindia Belanda pada masa itu akibat dari politik etis ya Panton jauh lebih demokratis dibanding sebelumnya. Walaupun tentu belum sempurna ya, belum ideal seperti yang diharapkan oleh kaum pribumi, masih ada segregasi dan lain-lain. Tetapi dibuktikan oleh Paguyuban Pasundan yang dia pimpin pada tahun 40, Paguyuban Pasundan menyelenggarakan ulang tahun yang ke-25. Ini pesta besar. Dan dalam laporan Balai Pamulangan Pasundan itu tercatat ada 52 sekolah yang di bawah naungan Paguyuban Pasundan. Itu waktu di bawah Pak Oto? Iya, jadi pada tahun ini membuktikan bahwa sikap Pak Oto untuk kooperatif ini terwujud dengan banyaknya sekolah yang dibangun oleh Paguyuban Pasundan. Dan sekolahnya tersebar, jadi waktu itu cabang Pasundan tidak berdasarkan kabupaten karena pemilihannya belum ketat seperti sekarang. Dulu bisa cabang itu di sebuah kecamatan. Misalnya ada Pasundan cabang Pamunpek di Garut, ada cabang Jampang Kulon di Sukabumi begitu. Dan di Sukabumi itu juga ada HIS Pasundan, di Leles juga ada HIS Pasundan. Statusnya cabang ya waktu itu ya? Ada cabang, ada kering ya. Nanti kita telusuri lebih jauh soal itu. Nah, kemudian Pasundan juga mulai tahun 33 merintis usaha ekonomi. Di setiap cabang Pasundan ini ada koperasi. Lalu dulu itu sistem antara koperasi dan perbankan itu tipis ya Panton. Aturannya itu belum begitu ketat seperti sekarang. Ada undang-undang masing-masing. Nah, sehingga kemudian koperasi-koperasi ini berhimpun. Lalu Pasundan Pusat menamakannya Bank Pasundan. Itu. Ini dipimpin oleh Raden Maskawan. Jadi ada di pusatnya ada Bank Pasundan, tapi kemudian di bawahnya itu koperasi-koperasi di cabang-cabang. Berapa lama ya Bank Pasundan itu bisa bertahan? Ya sampai Jepang datang. Cukup lama lumayan. Cukup lama ya. Kemudian salah satu yang prestisius dan ini ada sebuah buku khusus Panton. Adalah pembangunan gedung sifat tahunan di Jalan Dalam Kaum. Ya. Dari zaman dulu juga dan sampai sekarang Dalam Kaum itu kan premium ya Panton. Wilayah premium kan. Bagaimana seorang Oto itu kemudian masuk ke lingkaran yang lebih elit. Yang kemudian nanti melahirkan sejumlah gerakan-gerakan sehingga sampai pada kemerdekaan Republik ini. Ya, dengan prestasi pada tahun 1940 itu, ini nyaris nggak ada tandingan Panton. Paguyuban Pasundannya yang dipimpin oleh Oto. Ya? Iya,
Siapa yang punya sekolah sampai 52 pada masa itu ya? Tapi waktu itu kan Budi Utomo masih eksis kan? Sudah tidak ada. Tahun 33 sudah hilang Budi Utomo itu. Oh iya. Iya, karena semakin lokal ininya ya, semakin Jawa begitu, sehingga semakin tidak menarik bagi anak muda untuk bergabung. Sehingga tahun 33 benar hilang. Jadi Paguyuban Pasundan sendirian? Mungkin ada organisasi etnik yang lain, tapi kan tidak sebesar Paguyuban Pasundan. Tapi untuk tahun 40 itu salah satu mungkin untuk organisasi kedaerahan itu yang terbesar di Hindia Belanda pada waktu itu. Nah, sehingga tentu ketika Jepang datang, Jepang menganggap ini tokoh penting. Gitu. Pak Oto ini salah satu tokoh penting di Jawa Barat gitu ya, khususnya di Bandung gitu. Nah, sehingga kita masuk ke masa Jepang. Pak Oto mendapatkan beberapa kedudukan yang penting. Ada 5 jabatan yang dia pegang itu. Konon dari 5 jabatan itu dia tidak menerima gaji, hanya menerima uang bensin. Gitu. Sebab misalnya tahun 42 sifat tahunan, kemudian Nikok Express dan satu media lagi, kalau tidak salah itu perdagangan gitu namanya, itu difusikan menjadi satu, namanya Cahaya. Pak Oto memimpin itu, dan ini media komersil, tetap ada iklan gitu. Walaupun ini luar biasa ya, saya membayangkan pada masa Jepang semacam itu yang digambarkan begitu susahnya kita, tapi ini Cahaya ini adalah sebuah media komersil, ada iklannya, sehingga Pak Oto mendapatkan dan kedudukannya di Bandung ya, Cahaya. Di Bandung. Jadi semua koran di Bandung dibubarkan dan berfusi pada satu Cahaya, orang itu ya. Cahaya itu. Nah, Pak Oto memimpin itu, dia tetap punya corong ya. Kekuatan Pak Oto itu adalah penguasaan media. Jadi kalau tokoh-tokoh sekarang bermain media, ya memang itu sudah ada dari sana. Sudah ada dari contohnya sananya. Ya. Jadi Pak Oto ini tidak hanya disorot oleh media, dia juga memimpin media, dan secara berkala namanya muncul terus di koran yang dia kelola di Sifat Tahunan. Kemudian dia juga selalu muncul misalnya di koran Pemandangan yang dikelola oleh Haji Une dari Manonjaya itu. Tasik ya. Tasik. Sehingga namanya terus ada di. Jadi kalau ada survei waktu itu, elektabilitasnya tuh tinggi lah. Ya. Artinya dalam memori orang itu selalu hadir. Iya betul. Nah, Pak Anton, ada satu hal yang ingin saya sampaikan ya pada kesempatan ini ke pemirsa Apa Kabar News. Ini tentang ini. Ini adalah sebuah majalah 2 minggu sekali. Jadi sebulan ini 2 kali terbit, tanggal 1 dan tanggal 15. Ini adalah majalah yang menjadi bacaan utama tentara Peta dan Heiho. Diterbitkan oleh sebuah badan namanya Badan Pembantu Prajurit BPP. Jadi Badan Pembantu Prajurit ini lembaga sipil apa? Lembaga sipil, Pak Anton, yang dibentuk oleh pemerintah Jepang dan tokoh-tokoh Indonesia. Ini adalah lembaga semacam supporting system untuk Peta. Kalau ini kan untuk bacaan prajuritnya lah. Internal prajurit. Iya, dan ya tidak terlalu, masyarakat umum mungkin tidak banyak mengakses ya. Tetapi ini semacam ideologisasi para tentara Peta dan Heiho, sehingga dengan demikian wajar kalau nama Pak Oto dikenal oleh semua alumni Peta dan Heiho, karena namanya ada di setiap edisi majalah ini ketika terbit. Dan sejumlah tokoh pers ini menjadi anak buah Pak Oto pada waktu itu. Siapa aja tuh? Misalnya Samsudin Sultan Makmur, dia pernah jadi Menteri Penerangan pada masa Soekarno. Kemudian Madikin Wonohito, pendiri Kedaulatan Rakyat, itu juga menjadi stafnya majalah prajurit ini. Kemudian juga salah satu pengelolanya adalah Ichiki Tatsuo, yang pada kesempatan kemarin kita kisahkan yang memberikan uang di Malang-Malang dan sempat memberikan uang itu kepada Pak Oto. Nah, jadi Badan Pembantu Prajurit ini diresmikan pada tanggal, ini saya lihat dokumen Pak Anton ya, biar tidak salah, pada tanggal 8 Desember tahun 1943. Jadi pada masa awal rekrutmen Peta. Jadi tentara direkrut, Badan Pembantu Prajurit ini sangat aktif, kemudian kampanye mengajak untuk masuk ke Peta ini, dan ini salah satu tupoksi ya dari Badan Pembantu Prajurit, Pak Anton. Ini adalah
ngaruh gitu ya kalau bahasa Sundanya itu, ikut membangun suasana gembira kepada tentara yang terpilih. Ini kan seleksinya sangat ketat. Seleksinya Supaya mereka memiliki kebanggaan. betul. Jadi misalnya ada anjurannya kalau mereka berangkat ke stasiun mohon diantarkan. Udah dijajab gitu ya dengan ini. Kemudian untuk yang gagal itu dihibur juga. Jadi ini tugasnya banyak ini. Jadi betul-betul peta ini pilihan. Kan untuk peta ini harus lulusan AMS atau MULO. Ya, Setingkat SMA. ya. Jadi memang tidak banyak kan yang berkesempatan. Artinya selektif sekali. Beberapa tokoh Islam juga masuk yang anaknya memang sekolah di tingkat itu, seperti Kiai Yusuf Hasim misalnya. Iya. Dia lulus MULO, dia bisa masuk ke situ. Kemudian yang tidak lulus MULO berarti masuk ke tingkat bawahnya, ke Heiho. Yang tidak sekolah nanti tahun 45 itu bergabung di Hizbullah. Ya. Itu yang buat santri ya. Hizbullah kan hanya singkat saja, hanya dari bulan Februari sampai April ya, 3 bulan ya. Pendidikannya singkat. Mei. Pendidikan hanya 3 bulan. Nah, hanya 3 bulan itu. Jadi kalau Hizbullah itu kan hanya 500 orang yang direkrut itu. Nah, kemudian menurut catatan rata-rata dari satu orang dari 500 itu bisa menambah 100, melatih 100 pemuda lain. Setelah mereka beres dari sana Iya, kemudian pulang merekrut sehingga diperkirakan kekuatan Hizbullah itu 50.000. Dan salah satu yang terbanyak di Jawa Barat. Dan yang kemudian nanti ada cerita lain. Jadi DTI. Iya. Itu. Nah, jadi Pak Anton ingin saya jelaskan bersama siapa saja Pak Oto mengelola Badan Pembantu Prajurit. Ya. Ini juga mengejutkan ya buat kawan-kawan peneliti sejarah NU. Jadi Pak Oto ini didampingi oleh 4 wakil ketua. Wakil pertama adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ya. Yang Itu pendiri NU. Kemudian yang kedua adalah Raden Sudarpo Wiryo Pranoto. Kemudian yang ketiga Mr. Sartono. Ini cukup dikenal. Ya. Nah, yang keempat adalah Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo. Ini kakeknya Pak Prabowo. 26 tokoh lain cuma tidak disebutkan satu persatu. Yang masuk juga ke dalam kepengurusan itu. Itu di BPP itu. Nah, menarik sekali ini dalam biografi tokoh tentara kita, tentara kita yang sangat penting, tokoh TNI, yaitu Pak Abdul Haris Nasution. Yang pernah menjadi Pangdam Siliwangi. Iya, dia menyatakan bahwa dia pernah menjadi anak buah Pak Oto pada BPP ini. Ya. Cuma memang ini pengakuan Pak Nas tidak disampaikan dalam buku-buku beliau yang lama ya. Ini baru diterbitkan oleh penerbit Tempo pada 2019. Dia mengatakan bahwa salah satu tugasnya adalah menyebarkan informasi ini tentang BPP ini untuk mengajak masuk ke peta. Jadi beliau berkeliling katanya ke wilayah Jawa Tengah, ke Salatiga, ke Semarang gitu. Sehingga dari sini bisa dipahami ya kalau Pak Nas punya pengetahuan tentang kemiliteran yang sangat kuat ya. Karena betul. Dia sejak awal memang terlibat dan penguasaan teritorial beliau. Betul. Karena ternyata beliau menjadi bagian dari Badan Pembantu Prajurit ini. Nah, jadi dengan demikian ketokohan Pak Oto di peta sebetulnya sangat kuat dan tidak bisa dibuang jasanya. Ini ada majalah setebal ini yang mencatatkan kiprah beliau. Walaupun unik juga ya. Ya inilah memang sejarah milik penguasa. Ketika Pak Nugroho Noto Susanto menulis sejarah peta, tidak disebutkan. Majalah ini juga dikutip sangat sedikit dan nama Pak Oto tidak disebutkan sama sekali. Oh ya? Ya. Sampai begitu ya? Begitu. Jadi semua dokumen Jepang, dokumen Barat tentang peta ini beliau kutip, tapi yang Pak Otonya sendiri, kemudian prajuritnya sendiri itu tidak disebut. Nah, kita menginjak ke ini peran Pak Oto menjelang kemerdekaan. Ya, ada sebuah footage atau ada sebuah dokumentasi ya, membuktikan bahwa memang Pak Oto itu aktif di Cuosangin ya, di BPUPKI. Ada filmnya Pak Anton, dia masuk kantor BPUPKI bersidang itu, ada Pak Oto berjalan setelah Bung Hatta dan seterusnya gitu. Ya untuk membuktikan kadang kita ini
no pics hoax katanya kan begitu. Kalau nggak ada gambar ini bohong. Ini ada ininya, ada filmnya, ada gambarnya, ada filmnya. Itu yang bikin Jepang berarti ya? Jepang ya. Ini dalam kerangka propaganda Jepang ya. Kemudian yang sebelumnya tahun 44 juga ada pidato Pak Oto. Ada satu jasa Pak Oto yang nyaris dilupakan, yaitu sumbangsih satu kata dari Pak Oto dalam teks proklamasi. Publik percaya bahwa ada naskah tulis tangan Bung Karno tentang teks proklamasi. Yeah. Dan publik percaya bahwa itulah naskah yang diselamatkan oleh BM Diah dari tong sampah. Yeah, yeah. Artinya kan BM Diah tokoh yang bisa dipercaya kan? Yeah. Nah, jadi informasi bahwa Pak Oto menyumbang satu kata ini adalah BM Diah. Yeah. Nah, jadi kalau publik percaya bahwa naskah yang ada coretan tangan 2 itu diselamatkan oleh BM Diah, maka saya juga percaya apa yang ditulis oleh BM Diah tentang Pak Oto. Nah, jadi malam pada saat rapat penentuan proklamasi itu, kemudian Bung Karno menyusun teks proklamasi, sampai pada kata beliau tadinya menulis penyerahan kekuasaan. Nah, begitu. Pak Oto protes. Tidak bisa, Bung. Jepang tidak pernah menyerahkan kemerdekaan kan? Yeah. Nah, maka Pak Oto mengusulkan adalah kata pemindahan. Begitu. Itu dua kata yang berbeda sama sekali ya? Iya, ya. Kalau penyerahan kan, kamu merdeka kan, seolah-olah hadiah dari Jepang. Benar. Kemudian ada orang Sunda lain yang menurut BM Diah menyumbang satu kata lain, Panton, yaitu coretan yang kedua. Siapa itu? Yaitu Iwa Kusuma Sumantri. Iya. Nah, ini rektor Unpad yang pertama. Pak Iwa mengkritisi tulisan Bung Karno tadinya mengatakan dilaksanakan secara seksama dalam waktu yang dalam tempo yang sesingkat. Menurut Pak Iwa, kata dilaksanakan itu kurang progresif, kurang greget. Maka dia mengusulkan diselenggarakan. Nah, itu jadi itu diterima dan itulah yang kemudian menjadi teks proklamasi yang kita terima dan suci ya. Itu salah satu jimat kita sebagai bangsa dan negara Indonesia begitu. Jadi ada 2 orang Sunda yang menyumbang. Memang ini katanya tidak ditulis oleh saksi yang lain ya. Oke, karena setiap saksi sejarah menulis versinya sendiri dan kalau bisa tidak ada orang lain lah itu. Jadi kalau kita percaya bahwa ada naskah asli yang diselamatkan BM Diah, ya kenapa tidak percaya apa yang dia katakan tentang peristiwa malam itu? Oleh beliau ya? BM Diah ada di buku BM Diah dan ini saya sampaikan ke pengurus Museum Naskah Proklamasi di Jakarta. Mereka tidak bisa menolak fakta itu dan sekarang Pak Oto alhamdulillah sudah diakui sebagai tokoh perumus teks proklamasi. Sudah masuk dan sudah pernah diperingati di sana. Nah gini, saya juga pernah dengar Pak Oto menyumbangkan satu kata yang monumental, fenomenal, merdeka. Ya. Gimana itu Kang Ip? Ya, pada waktu itu memang setelah kita proklamasi, ini butuh semacam kata pemersatu. Ini kalau kita ketemu apa nih? Sebetulnya yang ditemukan Pak Oto itu Indonesia Merdeka. Kemudian karena ini panjang ya, kemudian publik memakainya merdeka begitu. Merdeka gitu Pak Oto. Tapi itu tercatat memang. Ya, ini kesaksiannya lisan ya. Kesaksiannya lisan, tapi ini tidak sebetulnya tidak dibantah juga ketika dikonfirmasi wartawan sifat tahunan ke Bung Karno juga tidak dibantah. Memang sah ya. Kalau itu sahih, kalau itu diklaim sebagai Pak Oto yang memulai. Cuma memang kemudian Bung Karno mempopulerkan itu karena kan Pak Otonya wafat dan Bung Karno lah yang menjadi de facto menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan pemilihan kedua tokoh ini Soekarno dan Hatta pun di situ ada jasa Pak Oto juga kan? Yang mempercepat proses terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden. Ada nggak kisah ketika beliau kemudian dipercaya oleh Bung Karno untuk duduk di kabinet? Iya, ada tercatat walaupun ini yang masih saya telisik ya, Pak Anton. Kenapa di dalam foto kabinet pertama itu Pak Oto tidak ada? Apakah beliau terlalu pinggir
Ya. sehingga tidak terfoto, Ya. atau beliau sedang keluar kota begitu, atau beliau misalnya sakit gitu, atau apapun ini belum jelas ya. Emang belum ada ya foto yang memperlihatkan Tidak bahwa ada. beliau ada di deretan itu? Tidak ada. Jadi dalam foto yang terkenal itu yang muncul kabinet pertama itu, Pak Oto memang tidak ada. Jadi Pak Oto pada waktu itu menjadi Menteri Negara. Nah, Urusan ini kemudian menjadi bidang pertahanan. Wahid Hasyim sebagai bidang agama kan. Nah, walaupun belum disebut departemennya ya. Nah, karena Menteri Pertahanan sendiri itu tidak ada, belum ditunjuk. Pada kabinet yang pertama itu belum ditunjuk. Jadi susunan kabinet yang pertama itu belum ada Menteri Pertahanan. Waktu berjalan sangat cepat, pemerintahan hanya bertahan 3,5 bulan, lalu jatuh, kemudian masuk ke kabinet Sultan Syahrir ya. ya. Lalu terbentuk KNIP dan sebagainya. Pak Oto diculik dan hilang ya. Jadi memang sangat sedikit sekali yang bisa dilakukan dalam waktu 3,5 bulan bagi sebuah pemerintahan darurat Yang baru. yang baru ya. Yang kemudian memimpin pembentukan BKR adalah Badan Keamanan Rakyat. adalah Kasman Singodimejo. dan beliau mengatakan saya pada posisi ini karena mewakili Pak Oto yang hilang. Oh, jadi Tetap diakui Pak Otonya karena yang ketua ininya adalah Pak Oto. Tapi karena tidak ada kemudian wakilnya Pak Kasman ini yang mewakili beliau, dan Pak Kasman ini adalah salah satu pentolan di peta, salah satu tokoh peta.